Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah istri kesepian, bagian 31. Mari kita lihat apa isi di dalamnya, godanya Jahil. Trian. Jangan. Lina sudah melupakan kesopanannya, dengan memanggil nama lelaki itu. Ia berusaha mengejar Trian, yang masih membawa kotak itu. Trian berlari sambil tertawa-tawa, berusaha menghindar dari kejaran Lina. Ia semakin penasaran dengan isi kotak di dalamnya. Ia membuka kotak itu dan tercengang saat melihat isi di dalamnya. Ada 3 jenis mainan dewasa berwarna pink, yang salah satunya berbentuk lonjong. Ibu, aku sudah selesai mandi. Suara Janu membuyarkan suasana canggung di antara mereka berdua. Agaknya Lina sudah pasrah, rahasia kenikmatannya diketahui oleh Trian. Sepertinya sudah waktunya Anda pulang. Lina berdiri di depan pintu, memandangi Trian yang tengah berbaring di atas ranjangnya bersama Janu. Anaknya sudah tertidur lelap, setelah meminta lelaki itu menidurkannya. Lina merasa tersisih dengan keberadaan Trian di rumahnya. Janu lebih memilih bersama lelaki itu melakukan semua hal. Saat makan malam bersama, Janu juga minta disuapi oleh Trian. Mereka sempat bermain, sebelum akhirnya Janu mengantuk dan meminta tidur. Lina sudah tidak nyaman dengan keberadaan Trian di sana. Apalagi setelah mainan nikmatnya ketahuan, ia seakan tidak punya muka lagi di hadapan Trian. Kamu jago bohong juga ya? Katanya aku boleh menginap di sini. Bagaimana kalau besok Janu bangun dan mencariku? Trian memandangi wajah polos anak lelaki itu, yang tertidur pulas di sampingnya. Ia membelai lembut kepala anak itu, dengan penuh kasih sayang. Lalu ia berikan kecupan singkat di dahi. Anda pasti tahu, kalau itu sekedar basa-basi untuk anak kecil. Trian mengulaskan senyum. Ia beranjak dari ranjang, menghampiri wanita yang seharian ini tampak kesal kepadanya. Kamu sepertinya sangat ingin mengusirku, ucap Trian heran. Ia terus merapatkan diri sampai Lina terpojok di dinding. Tatapan serta kata-katanya terkesan intimidatif. Aku jadi merasa hanya dimanfaatkan di sini. Setelah mengajak anakmu bermain dan membuatnya tertidur, apa tidak ada hadiah yang ingin kamu berikan padaku? Lina ingin menghindar. Namun, kedua tangan kekar Trian lebih dulu mengurungnya. Sejak awal, saya tidak mau Anda datang ke rumah saya, kilah Lina menyangkal. Trian tertawa kecil. Lina, aku lebih suka kamu berbicara santai, dan menyebut namaku seperti tadi. Itu membuatku merasa lebih dekat denganmu. Trian mendekatkan wajahnya. Lina sampai menunduk, takut lelaki itu akan tiba-tiba menciumnya. Jadi, kapan kita mau menikah? Saya belum ada pikiran ke sana, Pak. Menikahlah dengan orang lain, kalau Anda tidak sabaran. Ucap Lina mulai kesal. Trian tertawa kecil. Apa karena sudah ada mainanmu itu? Tanyanya menyindir keras. Tiba-tiba aku jadi merasa iri dengan benda berwarna pink itu. Padahal, kalau kamu butuh bantuan, aku siap membantu. Sepertinya juga lebih besar punyaku, haha. Goda Trian, sambil tertawa meledek. Lina langsung menyingkirkan tangan Trian, dan menghindar keluar kamar. Ia benar-benar malu, masalah tadi kembali dibahas oleh lelaki itu. Silakan pergi, Pak. Terima kasih untuk hari ini. Lina membukakan pintu, mempersilahkan Trian keluar dari rumahnya. Lelaki itu tersenyum lebar merasa terusir. Baiklah, aku akan pulang, ucap Trian datar. Kok di bawah? Lina protes, melihat Trian mengambil kotak mainan nikmatnya. Ia berusaha merebutnya kembali. Aku tidak mau punya saingan. Kalau kamu butuh kesenangan, aku siap memuaskanmu. Jangan pakai ini, ucap Trian, seraya mencium pipi Lina. Sudah, ya. Aku pulang dulu. Sampai jumpa besok, pamit Trian. Ia masih membawa kotak itu di tangannya, tak mau menyerahkan pada Lina. Saat ia membuka pintu hendak keluar, langkahnya tiba-tiba terhenti. Ia menyembunyikan kotak itu di belakang tubuhnya. Tiba-tiba, ada Arjun yang muncul di depan pintu rumah Lina.
Arjun? Sapa Lina, yang tidak menyangka lelaki itu akan ada di sana. Mereka, sama-sama dalam situasi yang sangat canggung, dan tidak menyenangkan. Apalagi Trian, yang merasa sedang kedatangan saingannya yang lain. Sayang, kalau begitu aku pulang dulu, ucap Trian tiba-tiba. Ia berakting, seolah ada hubungan spesial antara dirinya dengan Lina. Jangan nakal, ya. Ingat, mulai sekarang kita sudah pacaran, bisik Trian, seraya memeluk dan mencium pipi Lina di hadapan Arjun. Arjun masih mematung, menyaksikan hal yang sangat mengejutkan dirinya. Aku harap, kamu tidak akan bertamu lama-lama di sini, ucap Trian mengintimidasi. Sorot matanya jelas, menyiratkan kebencian terhadap rivalnya. Namun, ia masih sadar diri, jika tidak ada hak untuk melarang pertemuan mereka. Hai, apa kabar? Tanya Lina berbasa-basi, untuk mencairkan suasana selepas Trian pergi. Kamu mau masuk? Lina mempersilakan Arjun masuk ke dalam. Arjun menerima ajakan Lina, masuk ke dalam dan duduk di sofa ruang tamu. Kamu kemana saja? Kenapa tidak pernah menghubungiku sama sekali? Tanya Lina penasaran. Ponselku hilang, jawab Arjun singkat. Raut wajahnya tampak tak bersahabat. Ah! Lina mengangguk-angguk. Aku tidak menyangka, kamu sekarang dekat dengan orang itu. Apa ada hal yang aku lewatkan selama tidak ada di sini? Tanya Arjun dengan raut wajah kecewa. Lina sudah menduga, akan ada kesalahpahaman tentang hal tersebut. Teman-teman di kantor sudah sangat menantikanmu, Arjun. Kapan kamu mau kembali? Tanya Lina mengalihkan pembicaraan. Aku akan mengundurkan diri. Apa? Keputusan Arjun sangat mengejutkan. Lina bahkan berusaha untuk mempertahankan posisi Arjun dan tidak ingin menggantinya dengan karyawan baru. Tapi, ternyata Arjun punya keputusan sendiri. Sekarang, aku meneruskan perusahaan keluargaku di kota Y. Aku tidak bisa lagi tinggal di sini. Kesedihan dan kekecewaan tak bisa dibohongi terpancar di wajah Arjun. Selama 1 bulan ini, ia fokus mengambil alih perusahaan demi memantaskan diri untuk seseorang yang disukainya. Tapi, sepertinya ia terlambat. Lina sudah dimiliki orang lain, bahkan orang yang sangat dibencinya. Sebenarnya, aku datang untuk melamarmu, Lin. Arjun mengeluarkan kotak perhiasan berwarna merah dari dalam sakunya dan meletakkannya di meja. Aku ingin menikah denganmu, membawamu pindah ke kota Y, bersama Janu juga. Sekarang, aku sudah menjadi orang yang bisa kamu andalkan. Kamu tidak perlu khawatir dengan masalah keuangan ataupun kesetiaan. Aku sangat menyukaimu dan ingin membuatmu bahagia. Arjun berkata dengan nada yang serius. Meskipun apa yang aku lihat di luar ekspektasi. Aku harap kamu bisa mempertimbangkan untuk menerima lamaranku ini. Dibandingkan menjalin hubungan dengan orang yang tidak layak untukmu. Aku tidak ingin kamu bernasib sama seperti kakakku, Lina. Tolong pertimbangkan lagi, pinta Arjun mengiba. Lina merasa bimbang. Dalam 1 hari, ia kedatangan 2 lelaki, yang berharap dipilih olehnya dengan cara yang berbeda. Lin. Arjun meraih tangan Lina, dan menatapnya dalam-dalam. Katakan dengan jujur. Apa aku kurang baik untukmu? Tanyanya penasaran. Arjun, selama ini kamu salah satu orang terbaik yang pernah aku temui. Tapi, kamu tahu sendiri, kalau aku sekarang tidak terlalu memikirkan tentang hal itu. Lalu, di antara aku dan lelaki brengsek itu, mana yang menurutmu lebih baik? Lina terdiam. Menimbang 1000 kali pun, ia tak akan bisa menentukannya. Mereka memiliki sisi baik yang berbeda bagi Lina. Kalau masalah keuangan, aku juga tidak kalah dengannya, Lin. Aku juga seorang pimpinan perusahaan. Lina menghela napas panjang, ia melepaskan genggaman tangan Arjun. Apa menurutmu aku orang yang seperti itu? Lina sedikit tersinggung dengan perkataan Arjun. Maksudku bukan seperti itu. Lina memberi isyarat, agar Arjun berhenti bicara. Biar aku pikirkan lagi. Ini sudah larut malam, sebaiknya kamu pulang. Pinta Lina setengah mengusir. Arjun tak bisa berbuat apa-apa, Lina sepertinya tersinggung. Baiklah,
Aku akan berada di sini selama seminggu. Aku harap kamu bisa memberikan jawaban untukku, Lin. Ini hadiah untuk Janu, sampaikan salamku padanya. Arjun memberikan kotak mainan yang dibawanya kepada Lina untuk Janu. Aku pergi dulu. Pamit Arjun pergi, dengan hati yang tak menentu. Ibu, kenapa Om Trian tidak ada waktu Janu bangun? Om Trian kan harus bekerja, sayang. Dia bangun sangat awal, kilah Lina bohong. Pagi ini, Lina berangkat lebih awal ke kantor menggandeng Janu. Ia akan mengantarkan dulu Janu ke daycare, karena Ibu Rini belum kembali. Kenapa Ibu tidak membangunkan Janu? Janu kan mau diantar Om Trian naik mobil, protes anak sematawayang Lina. Ibu sudah berusaha membangunkan, tapi kamu masih mengantuk. Nanti aku mau dijemput Om Trian lagi ya. Dada Lina rasanya sesak, mendengar Janu sejak bangun terus membahas tentang Trian. Sepertinya, lelaki itu sudah menghipnotis putranya, sampai tergila-gila dengan lelaki itu. Iya, sayang. Nanti ibu akan coba tanya pada Om Trian, kalau dia bisa menjemputmu. Hore! Aku suka naik mobil Om Trian. Seru Janu berjingkrak kegirangan. Mereka terus berjalan, menyusuri trotoar yang biasa dilewati setiap hari. Sebelum ke kantor, Lina lebih dulu mengantarkan putranya. Bye-bye, sayang. Lina melambaikan tangan ke arah putranya, yang sudah dijemput oleh gurunya di gerbang sekolah. Orang tua memang dilarang ikut masuk ke dalam area sekolah, agar anak-anak bisa belajar mandiri. Lina lantas melanjutkan perjalanan ke kantornya. Seperti biasa, ada satpam dan resepsionis yang menyapanya. Juga, beberapa karyawan yang mengenalnya. Selamat pagi, Bu Lina. Sapa para staf marketing, saat Lina memasuki ruangan. Ternyata sudah cukup banyak yang datang pagi itu. Selamat pagi. Lina membalas sapaan mereka. Natasha, kamu simpan di mana pekerjaan yang aku minta kamu selesaikan kemarin? Tanya Lina menghampiri meja kerja Natasha. Natasha terlihat bingung. Lah, kan sudah saya kirim ke email ibu, ucapnya memberitahu. Lina mengerutkan dahi. Maksudmu bagaimana? Bukannya kemarin kamu mengirim video lama, saat kita studi banding keluar kota? Hah, video? Saya tidak mengirimkan video, kilah Natasha. Ia terlihat kebingungan. Apa yang terjadi? Tira mendekat karena penasaran. Tidak biasanya suasana kantor serampai itu di pagi hari. Natasha, kemarin aku minta melanjutkan materi rapat hari ini. Tapi, dia belum mengirimkannya. Dia malah mengirimkan video konyol, saat Randi terpeleset, ujar Lina menjelaskan. Saya tidak melakukannya, Bu. Saya yakin sudah mengirim file itu. Lina memperlihatkan isi email, yang diterima lewat tablet di tangannya. Benar saja, file yang Natasha kirimkan hanya sebuah video lama. Natasha mematung. Tira, Randi, dan Citra yang ikut menonton juga, tidak bisa berkata apa-apa atas keteledoran Natasha. Bu, saya minta maaf. Padahal kemarin saya yakin sudah mengirim file yang benar. Natasha terlihat sangat merasa bersalah. Matanya sudah berkaca-kaca menahan air mata. Bagaimana kalau kita coba cari di komputer milik ibu? Saya lihat sendiri, kemarin Natasha sudah mengerjakan apa yang ibu minta. Randi maju membela Natasha. Lina masih berbaik sangka. Ia mengikuti kemauan bawahannya, memasuki ruangan pribadinya. Randi dan Natasha sibuk mencari file yang dimaksud. Sayangnya, file tersebut tidak bisa ditemukan. Adanya file yang belum diedit, Bu, kata Randi setelah beberapa saat mencari-cari. Bu, saya minta maaf. Kemarin saya benar-benar sudah mengerjakannya. Tangis Natasha pecah. Hatinya diliputi tekanan dan penyesalan. Ia tahu, bagaimana pentingnya rapat yang akan dilakukan hari ini. Bagaimana ini? Waktu kita hanya tersisa 1 jam sebelum rapat dimulai, lirih Tira cemas. Lina tak bisa berpikir jernih. Ia sendiri merasa tertekan dengan keadaan semacam itu. Lebih baik, kalian keluar dari sini sekarang, pinta Lina baik-baik. Bu Lina. Sahut Citra. Lina meminta Citra berhenti bicara.
Sorot mata tajamnya memberi isyarat agar mereka semua pergi dari sana. Tira mengajak teman-temannya untuk keluar, memberi Lina waktu untuk sendiri. Lina terduduk lemas. Badannya sedikit gemetar saat memandangi file laporan yang belum terselesaikan. Ia merasa kesal dan juga menyesal telah mempercayakan hal tersebut kepada orang lain. Seandainya tahu akan begitu, ia akan memilih menyelesaikannya sendiri. Kepanikan membuat ia kurang bisa berkonsentrasi. Padahal, ia hanya harus melanjutkan pekerjaannya yang kemarin. Otaknya seakan bebal untuk dipaksa berpikir. Lina. Tiba-tiba terdengar suara Trian, lelaki itu sudah masuk di ruangannya. Iya, Pak. Sebentar. Saya mau konsentrasi dan menyelesaikan pekerjaan ini, ucap Lina dengan nada frustasi. Air matanya hampir keluar, saking tertekannya dengan keadaan. Trian berjalan mendekat. Meletakkan kotak sarapan, berisi sandwich dan jus buah di meja Lina. Ia memeluk wanita itu dari belakang, dan menciumnya dengan santai. Pak, kalau mau mengganggu saya jangan sekarang. Saya sedang sibuk. Bentak Lina sedikit murka. Ia menangkupkan tangan ke wajahnya, berusaha menutupi air mata yang perlahan menetes. Ia tidak sanggup lagi membendung kekesalannya. Kamu kenapa? Tanya Trian heran. Biasanya wanita itu hanya akan mengomel saat ia mengganggunya, tidak sampai menangis seperti sekarang. Sepertinya, saya memang belum pantas menjadi kepala manajer, Pak. Pekerjaan saya keteteran. Saya belum menyelesaikan materi untuk rapat pagi ini. Lina berkata dengan air mata yang berderai. Bagaimana ini? Sebentar lagi rapatnya mau dimulai. Lina menangis sambil terus berusaha mengetik. Hah? Apa? Bersambung.